Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami dari kelompok manufaktur 4B ingin menjelaskan mengenai mesin bor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvito Sultan Alfiansyah. Nomor induk mahasiswa 20200120052. Di sini kami dari kelompok manufaktur 4B ingin menjelaskan mengenai mesin bor duduk dalam cangkupan kegunaan, karakteristik pengerjaan, dan juga bagian-bagian mesin dengan fungsinya. Untuk pengertian mesin bor duduk yang wujudnya seperti orang sedang duduk. Mesin bor duduk ini dipakai untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter yang kecil. Prinsip kerja mesin bor duduk ini adalah putaran motor listrik yang diteruskan ke poros mesin hingga poros dapat berputar. Kemudian, poros berputar yang sekaligus juga sebagai pemegang mata bor duduk ini mampu digerakkan naik turun bersama bantuan roda gigi lurus dan gigi rek yang akan mengatur tekanan pemakanan ketika pengeboran. Mesin bor duduk merupakan salah satu perkakas yang terpenting dalam perbengkelan dan fungsi untuk membuat sebuah lubang. Adapun peran utama dari mesin bor duduk ini adalah mesin bor ini menggunakan mata bor mengikis memutar untuk menghasilkan lubang pada benda kerja. Kinerja mesin bor duduk ini memakai daya motor listrik dan kemudian ditransmisikan dengan memakai hubungan puli dan sabuk. Kemudian, daya yang biasnya akan diteruskan ke dalam mata mesin bor duduk ini. Sebagai contohnya adalah mesin bor duduk Nankai 13 mm yang biasanya ditempatkan di atas lantai atau di atas meja kerja. Mesin bor ini menggunakan induksi 1/3 HP atau 250 watt. Terdapat 5 pengaturan kecepatan yang harus dilakukan secara manual dengan memindahkan fan belt dari puli penggerakan yang terletak di bagian atas mesin. Nankai 13 mm ini memiliki kecepatan tanpa beban 1420 rpm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adzani Akbar. Nomor induk mahasiswa saya 20200012058. Saya di sini akan menjelaskan fungsi dari bagian mesin bor duduk. Yang pertama, ada base atau dudukan. Base ini merupakan penopang dari semua komponen mesin bor. Base terletak paling bawah menempel pada lantai, biasanya di baut. Pemasangannya harus kuat karena akan mempengaruhi keakuratan pengeboran akibat dari getaran yang terjadi. Yang kedua, ada kolom atau tiang. Bagian dari mesin bor yang digunakan untuk menyangga bagian-bagian yang digunakan untuk proses pengeboran. Kolom berbentuk silinder yang mempunyai alur atau rel untuk jalur gerak vertikal dari meja kerja. Yang selanjutnya, ketiga, ada table atau meja. Bagian yang digunakan untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Meja kerja dapat disesuaikan secara vertikal untuk mengakomodasi ketinggian pekerjaan yang berbeda atau bisa berputar ke kiri dan ke kanan dengan sumbu poros pada ujung yang melekat pada tiang kolom.
Untuk meja yang berbentuk lingkaran bisa diputar 3600 dengan poros di tengah-tengah meja. Kesemuanya itu dilengkapi pengunci atau table clamp untuk menjaga agar posisi meja sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk menjepit benda kerja agar dia menggunakan ragum yang diletakkan di atas meja. Yang keempat, ada drill atau mata bor. Adalah suatu alat pembuat lubang atau alur yang efisien. Mata bor yang paling sering digunakan adalah bor spiral karena daya hantarnya yang baik. Penyalurannya serpih atau geram yang baik karena alur-alurnya yang berbentuk skrup. Sudut-sudut sayat yang menguntungkan dan bidang potong dapat diasah tanpa mengubah diameter bor. Bidang-bidang potong bor spiral tidak radial, tetapi digeser sehingga membentuk garis-garis singgung pada lingkaran kecil yang merupakan hati bor. Yang kelima, ada spindle. Bagian yang menggerakkan cak atau pencekam yang memegang atau mencekam mata bor. Perkenalkan, nama saya Bagas Haji Saputra, NIM 20 200 120 48. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bagian-bagian utama mesin bor. Yang keenam, spindle head merupakan rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa belt dan diatur oleh drill feed handle untuk proses pemakanannya. Untuk yang ketujuh, drill feed handle untuk menurunkan atau menekankan spindle dan mata bor ke benda kerja. Untuk yang kedelapan, kelistrikan. Penggerak utama dari mesin bor adalah motor listrik. Untuk kelengkapannya mulai dari kabel power dan kabel penghubung, fuse atau sekring, lampu indikator, saklar on off, dan saklar pengatur kecepatan.